Halo Kicau Mania, balik lagi bareng Cinta Kicau Mania, wadah kumpulnya para pecinta burung sejati. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang sering banget bikin perdebatan panas di kalangan penghobi murai batu, yaitu duel antara dua legenda dari Sumatera Utara, Bahorok melawan Marike. Banyak yang bilang kalau Bahorok itu rajanya mental, tapi nggak sedikit juga yang jatuh cinta sama kecepatan lagu dari Marike. Tapi pertanyaannya, kalau keduanya disandingkan, mana sih yang sebenarnya lebih gacor dan punya prospek juara lebih tinggi di gantangan? Jangan sampai kalian salah pilih burung hanya karena ikut-ikutan tren tanpa paham karakter aslinya. Di video ini kita akan bongkar tuntas perbedaan fisiknya, gaya tarungnya, sampai rahasia perawatan masing-masing agar performanya maksimal. Siapkan kopi kalian, karena ini akan menjadi pembahasan yang sangat mendalam dan teknis. Sebelum kita masuk ke teknis, kita harus tahu dulu asal-usulnya. Keduanya berasal dari wilayah yang berdekatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bahorok sendiri diambil dari nama Kecamatan Bahorok yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Sementara Marike itu sebenarnya nama sungai dan area perkebunan di wilayah Kutambaru yang juga masih di kaki Leuser. Karena lingkungan alamnya yang hampir mirip, yaitu hutan hujan tropis yang lebat dan berbukit, kedua burung ini punya struktur otot yang kuat. Namun, perbedaan tipis pada ketinggian tempat tinggal mereka di alam liar ternyata membentuk karakter vokal yang berbeda. Bahorok yang cenderung di area lebih dalam punya suara yang lebih ngebas, sedangkan Marike punya karakter suara yang lebih kristal atau melengking. Kita bahas fisik Bahorok dulu ya Kicau Mania. Ciri khas utama Bahorok yang paling menonjol adalah postur tubuhnya yang tergolong besar dan atletis, atau sering disebut big size. Dadanya terlihat sangat bidang dengan bulu berwarna coklat tua yang pekat. Kalau kalian perhatikan bagian kepalanya, Bahorok cenderung punya bentuk kepala papak atau kotak, dengan mata yang melotot tajam, menunjukkan kesan intimidasi yang kuat. Ekornya biasanya punya tulang yang tebal dan kaku dengan panjang yang proporsional. Jarang sekali ditemukan Bahorok asli yang ekornya lentur berlebihan. Kesan pertama saat melihat Bahorok adalah burung yang gagah, berwibawa, dan punya karisma sebagai pemimpin di wilayahnya. Nah, sekarang kita geser ke Marike. Secara postur, Marike ini biasanya sedikit lebih ramping atau medium size jika dibandingkan dengan Bahorok yang bongsor. Namun jangan salah, meski lebih ramping, Marike punya kelenturan tubuh yang luar biasa. Ciri paling khas dari Marike adalah warna bulu dadanya yang cenderung lebih cerah atau coklat muda kemerahan. Bagian paruhnya rata-rata lebih panjang dan tebal, yang secara anatomis mendukungnya untuk mengeluarkan suara dengan volume yang tembus. Ekor Marike juga punya keunikan, biasanya lebih lentur dan seringkali terlihat lebih nyabet saat burung sedang beraksi. Jadi, kalau Bahorok itu ibarat petarung kelas berat, Marike ini adalah petarung kelas menengah yang sangat lincah. Bicara soal mental, Bahorok adalah jawaranya kalau soal ketenangan. Burung ini punya karakter fighter yang sangat stabil. Dia nggak gampang emosi hanya karena dengar suara burung lain dari kejauhan. Tapi begitu dia melihat lawan di depan mata, auranya langsung berubah total. Bahorok punya gaya main yang cenderung menetap di satu titik tangkringan atau anteng, sambil terus menekan lawan dengan volume suaranya yang menggelegar. Mentalitasnya sangat dewasa. Dia jarang melakukan gerakan yang tidak perlu, seperti nabrak jeruji atau Batman. Inilah alasan kenapa banyak pemain senior lebih memilih Bahorok untuk main di kelas utama yang durasinya panjang, karena staminanya yang luar biasa stabil. Lalu bagaimana dengan Marike? Karakter mental Marike ini sangat agresif dan responsif. Dia adalah tipe burung yang panasan. Begitu dengar suara lawan, dia biasanya langsung menyambar dengan tembakan-tembakan cepat. Marike punya kecerdasan yang sangat tinggi dalam menirukan suara masteran, sehingga variasi lagunya seringkali lebih kaya dibandingkan Bahorok. Namun, karena sifatnya yang sangat reaktif ini, Marike memerlukan penanganan yang lebih hati-hati agar tidak over emosi. Jika kalian suka burung yang atraktif, sering memainkan ekor, dan punya banyak variasi lagu yang dibawakan dengan speed rapat, maka Marike adalah pilihan yang sangat menggoda bagi para kicau mania. Masuk ke urusan vokal, ini yang paling krusial. Suara Bahorok itu identik dengan volume bongkar. Suara dasarnya sangat berat dan kasar, sehingga saat membawakan lagu masteran seperti Cililin atau Cucak Jenggot, suaranya akan terdengar sangat tebal dan menyakitkan telinga lawan. Sedangkan Marike, keunggulannya ada di kristalitas suaranya. Suara Marike itu bening, tajam, dan punya frekuensi tinggi yang sangat tembus meskipun di tengah keramaian lomba.
Kalau kalian main di gantangan yang bising, suara Marike ini seringkali lebih menonjol karena speed dan pitch suaranya yang tinggi. Jadi, Bahorok menang di power dan ketebalan, sementara Marike menang di kejernihan dan kecepatan ritme lagu. Oh iya, menyelingi pembahasan kita yang makin seru ini, saya ingin berbagi sedikit tips tambahan buat kalian. Memiliki burung dengan terah bagus seperti Bahorok atau Marike tentu jadi impian. Tapi tanpa asupan yang tepat, potensi mereka nggak akan keluar maksimal. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Kami sudah mengurasi produk-produk yang memang sudah terbukti kualitasnya di lapangan untuk menjaga stamina dan kualitas suara burung kesayangan kalian agar tetap stabil di setiap sesi lomba. Lanjut ke pola makan. Bahorok karena posturnya yang besar biasanya membutuhkan porsi extra fooding yang sedikit lebih banyak untuk menjaga energinya. Jangkrik porsi 7-10 pagi dan sore seringkali jadi standar minimal. Bahorok juga sangat suka dengan kroto segar untuk menjaga suhu tubuhnya tetap hangat, agar mental fighternya tetap menyala. Di sisi lain, Marike karena sifatnya yang mudah emosi, pemberian extra fooding harus benar-benar dipantau. Terlalu banyak jangkrik atau ulat Hongkong bisa membuat Marike menjadi terlalu galak dan merusak irama lagunya. Marike lebih cocok diberikan porsi EF yang sedang, namun konsisten, dengan tambahan cacing tanah seminggu sekali untuk meredam emosinya, agar lebih tenang saat bertanding. Perawatan mandi dan jemur juga berbeda nih kicau mania. Bahorok biasanya lebih kuat terhadap panas matahari. Penjemuran kuat selama 1-2 jam di pagi hari sangat bagus untuk menguatkan nafas dan otot-otot dadanya. Mandinya pun cukup 2 atau 3 hari sekali. Berbeda dengan Marike, dia cenderung tidak kuat dijemur terlalu lama. Penjemuran yang terlalu ekstrim bisa membuat suaranya menjadi serak dan burung mudah stres. Marike justru lebih suka mandi setiap hari untuk menjaga tingkat kelembaban bulu dan menstabilkan suhu tubuhnya yang aktif. Dengan rutin mandi, Marike akan merasa lebih segar dan lebih rajin mengeluarkan materi isiannya saat di rumah maupun di lapangan. Untuk urusan pemasteran, Marike jauh lebih cepat menangkap suara baru. Kalian bisa kasih isian yang unik-unik, seperti suara burung gereja tarung, lovebird, sampai suara kenari yang panjang-panjang. Marike akan dengan mudah menyerap dan menyusunnya menjadi rangkaian lagu yang harmonis. Sementara untuk Bahorok, fokuslah pada isian yang punya power besar. Jangan terlalu banyak kasih isian yang pelan, karena nggak akan sinkron sama karakter suaranya yang ngebas. Cililin, kapas tembak, dan jenggot adalah isian wajib untuk Bahorok, agar saat dia tembak, lawan di sebelahnya langsung ciut mentalnya. Ingat, masteran itu adalah senjata, jadi pilihlah senjata yang sesuai dengan karakter burungnya. Kalau kita bicara soal harga dan kelangkaan, saat ini Bahorok asli hutan atau yang benar-benar punya garis keturunan murni sudah sangat sulit didapat dan harganya bisa selangit. Ini karena reputasi Bahorok yang sudah melegenda sejak puluhan tahun lalu. Marike sendiri harganya mulai merangkak naik karena banyak pemain lomba mulai menyadari potensinya yang luar biasa untuk main di kelas speed. Namun secara umum, investasi di Bahorok masih dianggap lebih prestis bagi sebagian kolektor kelas atas. Tapi jangan salah, di arena gantangan saat ini, sudah banyak Marike yang mampu menumbangkan Bahorok karena faktor variasi lagu dan durasi kerja yang lebih rapat. Di atas gantangan, perbedaan gaya main ini akan sangat terlihat. Bahorok biasanya akan berdiri tegak, membusungkan dada, dan mengeluarkan suara-suara ancaman dengan volume yang menekan. Dia jarang pindah-pindah tangkringan atau ngetem. Sedangkan Marike akan lebih atraktif, kepalanya sering bergerak ke kanan dan ke kiri, seolah menantang semua lawan di sekitarnya. Marike akan membawakan lagu dengan speed yang terus menyambung tanpa jeda. Jika juri menyukai burung yang punya power vokal yang dahsyat, Bahorok akan diuntungkan. Tapi jika juri lebih mencari burung yang rajin, punya variasi lagu yang komplit, dan durasi kerja yang maksimal, maka Marike punya peluang besar untuk koncer A. Ada salah kaprah nih yang sering terjadi nih, kicau mania. Banyak yang mengira semua murai ekor panjang itu pasti Bahorok, padahal tidak selalu. Ada juga yang mengira kalau burungnya galak itu pasti Marike. Padahal, karakter individu burung bisa berbeda-beda, tergantung cara kita merawatnya sejak trotol. Jangan hanya terjebak pada label Bahorok atau Marike saat membeli burung. Pastikan kalian melihat langsung kinerjanya atau minimal tahu silsilah indukannya jika membeli hasil ternakan. Label mama daerah hanya memberikan kita gambaran umum tentang potensi genetiknya,
tapi hasil akhirnya tetap ada di tangan kalian sebagai perawat harian. Penting juga untuk kita ingat bahwa baik bahorok maupun marike adalah kekayaan alam kita yang harus dijaga. Saat ini, tren penangkaran atau breeding sudah sangat maju. Banyak peternak hebat yang berhasil menyilangkan genetik bahorok dan marike untuk mendapatkan burung impian yang punya badan gagah tapi speednya rapat. Dengan membeli burung hasil penangkaran, kita tidak hanya mendapatkan burung yang lebih mudah beradaptasi dengan manusia, tapi kita juga ikut berkontribusi dalam menjaga populasi mereka di alam liar agar tidak punah. Jadi, banggalah menjadi pelestari, bukan sekadar hobis yang hanya tahu membeli dari hasil tangkapan hutan. Jadi, mana yang lebih gacor? Jawabannya sebenarnya kembali ke selera dan tujuan kalian. Kalau kalian mencari kepuasan dari segi wibawa, suara yang menggelegar, dan ketenangan mental, bahorok adalah pilihan yang tak tergantikan. Tapi kalau kalian mengejar kemenangan di lomba modern yang sangat mementingkan variasi isian, speed, dan kerajinan bunyi, maka marike adalah amunisi yang sangat mematikan. Keduanya sama-sama gacor dengan caranya masing-masing. Tidak ada yang lebih buruk. Yang ada hanyalah burung yang belum ketemu dengan perawat yang tepat. Kenali karakter burungmu, maka dia akan memberikan prestasi yang membanggakan. Sebagai rangkuman singkat untuk kalian yang baru mau mulai murai batu, bahorok itu power and prestige, sedangkan marike itu speed and skill. Bahorok butuh kesabaran dalam perawatan karena mentalnya yang dewasa butuh waktu untuk natang. Marike butuh ketelitian dalam settingan EF dan mandi agar emosinya stabil. Apapun pilihan kalian, pastikan kalian konsisten dalam merawatnya. Karena burung itu makhluk bernyawa, dia akan memberikan yang terbaik kalau kita merawatnya dengan hati, bukan cuma sekadar ambisi untuk menang lomba saja. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira kalian tim mana nih? Tim bahorok yang gagah atau tim marike yang lincah? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu ada teman-teman kicau mania lain yang punya tips khusus dalam merawat kedua jenis murai batu ini yang belum saya sebutkan tadi. Kita sharing bareng di sini, karena ilmu kicau itu sangat luas dan selalu berkembang. Jangan lupa juga untuk berbagi video ini ke grup-grup WhatsApp komunitas kalian, supaya makin banyak yang paham dan gak salah kaprah perbedaan bahorok dan marike. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga pembahasan mendalam ini bisa menambah wawasan dan membantu kalian dalam menentukan pilihan murai batu impian. Jangan lupa dukung terus channel Cinta Kicau Mania dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan konten-konten edukatif seputar dunia burung lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan burung kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi, salam kicau mania.